selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah sekian lama, avatar dewa asli disita oleh pagoda roh kekosongan. Xiaoyan sangat terkejut melihat tiruan dari dewa asli yang tergeletak diam-diam di dalam peti mati. Meskipun jaraknya sangat dekat, Xiaoyan masih tidak bisa merasakan hubungan antara tiruan dari dewa asli dan dia. Tentu saja ada alasannya. Sekarang setelah Anda bertemu istana surgawi, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa yang abadi di seluruh dunia sensi, kecuali mereka yang berada di bawah komando istana surgawi, telah ditekan dengan kejam. Tubuh avatar dewa asli Anda memiliki mencapai alam keabadian. Avatar dewa asli memang bisa memberimu banyak bantuan. Tapi selain bantuan itu, dia akan memberimu lebih banyak masalah yang tidak bisa kamu tanggung sekarang. Sementara Xiaoyan terkejut, Zantua berkata perlahan-lahan, "Istana surgawi ini menekan keabadian sensi. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bisa menekan keabadian?" Setelah mendengarkan kata-kata itu, mata Xiaoyan penuh kejutan dan dia tidak percaya apa yang dikatakan Zantua. Sebagian besar istana surgawi terdiri dari orang-orang dari sensi, tetapi di belakang istana surgawi ada invasi kekuatan luar. Sun Shang bertindak sembarangan dan gagal memberantasnya, dan sekarang telah menjadi bencana besar di dunia sensi. Zantua masih tahu banyak tentang zaman kuno dan terus menjelaskan kepada Xiaoyan. "Maksudmu, istana surgawi sebenarnya telah dikendalikan oleh dunia lain?" tanya Xiaoyan. Mendengar berita ini, tiba-tiba itu membuat Xiaoyan sedikit lengah. Itu benar, tetapi karena sensi sendiri masih sangat kuat, mereka tidak akan dapat menyerang untuk sementara waktu. Mereka hanya dapat menggunakan metode ini untuk mengendalikan kekuatan sensi. Jika mereka ingin menghancurkan sensi dari dalam, tetapi untungnya mereka terikat oleh aturan kekuatan. Sensi telah bertahan sampai sekarang, tetapi Anda juga harus tahu bahwa invasi sensi akan datang lagi. Dan sekarang sensi akan berada dalam bahaya untuk bertahan hidup, kata Zantua. Dan itu adalah pertama kalinya Zantua memberi Xiaoyan penjelasan yang sangat serius dan memberitahu Xiaoyan tentang situasi sensi saat ini. Artinya, sensi tidak punya kesempatan, Xiaoyan berkata dengan ekspresi serius setelah terdiam beberapa saat. Bukan itu masalahnya. Meskipun rumah surgawi telah menekannya, dunia sensi tidak mudah hancur. Meskipun keabadian ditekan, ada kekuatan yang dapat mengembalikan sensi. Zantua jarang terlihat begitu bermartabat. Xiaoyan juga mendengarkan dengan hati-hati. "Kekuatan apa?" "Kekuatan pagoda kekosongan roh," Zantua menjawab kata demi kata Xiaoyan. "Pagoda kekosongan roh? Rahasia apa yang disembunyikan menara ini? Dan apakah ia memiliki kekuatan yang begitu kuat?" Xiaoyan sedikit bingung. Ketika sensi berkuasa, Xiaoyan jelas tidak berpikir bahwa pagoda kekosongan roh memiliki kekuatan seperti itu. Tidak masuk akal untuk memberitahu Anda pertanyaan ini sekarang. Sampai sekarang Anda telah menyelesaikan banyak masalah, tetapi pertanyaan ini masih membutuhkan kekuatan Anda sendiri untuk menerobos ke keabadian, dan Anda akan mengerti. Jalan Anda masih panjang, begitu pula sensi. Tidak mudah menghancurkan 3000 dunia. Zantua masih tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dan dia tidak ingat berapa kali Xiaoyan bertanya pada Zantua. Ada pertanyaan lain. Siapa kamu? Roh menara? Roh ilusi? Kurasa tidak. Xiaoyan menatap Zantua
dengan mata menyipit. Dia tidak bisa menebak identitas Zhan Tua sebelumnya. Tapi sampai sekarang, Xiaoyan semakin menyadari dan banyak hal telah terungkap di depannya. Kamu sepertinya memiliki jawaban untuk pertanyaan ini di hatimu. Melihat tatapan bertanya Xiaoyan, Zhan Tua bergumam. Kamu bukan roh pagoda dari pagoda kekosongan roh, juga bukan roh ilusi. Kupikir identitas aslimu seharusnya Sensi. Xiaoyan menatap Zhan Tua dengan serius dan mengucapkan kata demi kata untuk waktu yang lama, tapi dia masih belum yakin. Tapi apa yang dikatakan Zhan Tua hari ini membuat Xiaoyan lebih yakin akan tebakannya. Sensi, ini adalah dunia, dan aku hanya mewakili seutas keinginan di dalamnya. Zhan Tua tidak menyangkalnya, tetapi menjawab perlahan. Itu sebabnya kamu sangat jelas tahu tentang situasi Sensi saat ini. Dari apa yang kamu katakan, Sensi tidak memiliki harapan sama sekali. Xiaoyan menatap Zhan Tua lekat-lekat. Hanya Zhan Tua yang paling tahu pertanyaan ini. Zhan Tua tiba-tiba terdiam dan butuh waktu lama baginya untuk melihat Xiaoyan. Jika saya mengatakan ya, apakah Anda akan menyerah? Xiaoyan terkejut sekali lagi ketika mendengar kata-kata itu. Jawaban ini tampaknya sesuai dengan harapannya. Tetapi itu di luar dugaannya. Yang membuatnya bingung adalah, jika tidak ada harapan, mengapa Anda harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan semua ini? Apa pentingnya reinkarnasi Tuan dan Tuan jahat? Xiaoyan merasa sangat bingung saat ini. Dia tidak bisa mengerti apa yang Tuan dan Tuan jahat lakukan. Mereka begitu kuat. Mengapa mereka ingin menghancurkan semua yang mereka miliki dan meletakkan semua telur mereka dalam satu keranjang? Karena baik yang mulia maupun yang mulia jahat tidak dapat menyelamatkan Sensi. Mengapa saya harus bisa? Mungkinkah saya hanya memiliki kekuatan dewa petarung bintang 6? Mata Xiaoyan melebar karena marah, dan dia adalah seorang sedikit di luar kendali saat ini. Xiansu akan memberimu jawabannya. Ada semua jawaban untuk semua pertanyaanmu, kata Zhan Tua perlahan. Pasar abadi ada di lantai 8 pagoda kekosongan roh, di mana ingatan dewa disegel. Xiaoyan sudah lama tidak memasukinya dan pernah memperoleh ingatan tentang dewa di dalamnya. Mengenal seorang wanita, mengetahui nama dewa demi semua makhluk. Yang lainnya tampaknya tidak penting. Ada banyak fragmen ingatan di negeri dongeng. Ayolah, aku akan memilih ingatan ini untukmu sendiri. Memiliki ingatan ini akan menyelesaikan semua keraguan di hatimu. Sekaranglah waktunya, kata Zhan Tua. Di bawah tatapan ragu Xiaoyan, dia datang ke lantai 8 pagoda kekosongan roh. Sosok Zhan Tua menghilang dan Xiaoyan merasa bahwa jiwanya juga ditarik masuk. Pemandangan sekitarnya berubah dan ada pemandangan kacau di sekitar. Awan dan kabut mengalir di bawah kakinya dan kegelapan di atas kepalanya, dan di sungai emas itu sepertinya ada lubang. Hahaha, Kujongseng, kamu memang di sini, beri aku tipuan. Pada saat ini, ada teriakan di ruang sunyi. Suara yang terdengar mudah dan bahkan lucu. Xiaoyan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia hanya bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya melalui matanya. Begitu dia menoleh, dia melihat bola api seperti matahari. Menabraknya dengan hebat. Di bawah bola api itu, dia tampak seperti semut. Tapi segera Xiaoyan melihat dirinya sendiri, mengangkat lengannya dan menunjuk ke udara. Duar! Semuanya seperti matahari, dan bola api
yang volumenya bahkan dihitung hingga puluhan ribu kaki langsung meledak. Sioshi, ada urusan yang harus kulakukan hari ini. Setelah masalah ini diselesaikan, aku akan bertarung denganmu, oke? Gujongseng, kali ini saya mendapat avatar kuat lainnya. Anda pasti bukan lawan saya. Di belakang bola api, saya melihat sosok ramping, seorang pria berjubah hitam berdiri tegak. Fitur wajahnya setampan pisau, dan ada senyum liar di sudut mulutnya. Tetapi, ada sentuhan pesona jahat dalam penampilannya yang tampan. Xiaoyan memandang pria itu dan sekilas mengenali bahwa pria itu adalah yang mulia yang jahat. Pada saat ini, dia masuk ke dalam tubuh yang mulia, meninjau ingatan ini dari sudut pandang yang mulia. Yang mulia jahat mendarat di sebelah yang mulia, berjalan bahu-membahu dengan yang mulia. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia dan yang mulia berada dalam hubungan yang bermusuhan. Tentu saja, mereka tidak pernah berada dalam hubungan yang bermusuhan. Dua pria yang kekuatannya berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin ada kebencian di sana? Sioshi, apakah kita berteman? Gujongseng bertanya. Xiejun sedikit terkejut. Dia tidak tahu kenapa. Jangan dekat-dekat denganku. Kamu tidak bisa lari setelah menyelesaikan masalah ini. Kamu harus berjanji untuk melawanku dengan baik, kata Xiejun dengan sedih segera. Membosankan. Gujongseng berani membenciku? Beraninya aku membosankan. Lawan aku sekarang. Kali ini aku akan mengalahkanmu hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Jangan khawatir, kita memiliki musuh bersama sekarang, gumam Gujongseng. Mengikuti pemandangannya dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar dari lubang besar yang dibuka oleh sungai panjang seperti belalang. Setelah Gujongseng selesai berbicara, dia tidak memperhatikan Xiejun. Tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju sosok padat di depannya. Tinju ledakan! Gujongseng meninju, dan kekuatan yang tidak bisa dipahami Xiaoyan keluar dari kepalan tangan. Tinju itu sepertinya meniupkan embusan angin, namun itu hanya menyapu sosok yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di saat berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya itu meledak menjadi kabut berdarah dalam sekejap, dan tidak ada tulang yang tersisa di bawah pukulan itu. Kejutkan Dewa 7 langkah. Gujongseng melangkah maju, dan kaki raksasa yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya dihancurkan dari udara tanpa kejutan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti semut, dan Gujongseng dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Namun segera, sosok yang lebih besar muncul dari lubang tersebut. Di atas sosok tersebut, masih ada beberapa sosok. Mereka yang bergegas ke depan semuanya adalah umpan meriam, dan musuh sebenarnya ada di belakang. Xiaoshi, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Aku akan membunuh mereka semua sebentar lagi, dan aku tidak akan meninggalkan mereka untukmu. Gujongseng menoleh sedikit dan berkata, Orang tua, simpan beberapa untukku, agar aku bisa hidup dari kecanduan tanganku. Baru saat itulah, Tuan Jahat menyadari bahwa ini adalah penyusup. Kedua sosok itu mulai menjarah dengan liar. Meskipun musuh yang muncul menjadi semakin kuat, tampaknya mereka masih rentan di depan mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuh itu seperti kertas. Sampai mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan bau darah memenuhi seluruh ruang. Lubang besar yang diciptakan oleh sungai yang panjang akhirnya terdiam. Invasi membosankan lainnya. Xiejun menyilangkan tangan di dadanya, seolah-olah dia tidak puas dengan pembunuhan itu.
dan tidak ada lawan yang bisa membuatnya bersemangat. Gujongseng berjalan ke lubang di sungai yang panjang. Perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Dan kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya. Itu melonjak. Dan sosok-sosok yang terbunuh, tubuh fisik mereka hanya dihancurkan, tetapi mereka tidak menghilang. Di depan telapak tangan Gujongseng, mereka mulai mengembun dengan cepat, dan sel darah besar muncul, sampai membengkak ke titik di mana sedekat Changhe. Setelah lubang berukuran sama, Gujongseng membuat segel dengan tangannya, dan bola darah segera terbang menuju lubang tersebut. Kepenghalang berwarna darah untuk sementara menutup lubang. Setelah melakukan semua ini, Gujongseng perlahan mengangkat kepalanya, jauh sampai dia melihat seluruh gambar sungai emas muncul di depan Xiaoyan dalam bentuk yang sangat tidak teratur. Seluruh sungai tampaknya terhubung satu sama lain, mengalir di kehampaan di tengah, dan mengalirkan keluar dari kehampaan bengkok di sisi lain. Jika Anda perhatikan baik-baik, sungai emas ini ada banyak bintik merah di atasnya, dan hanya jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu semua adalah penghalang darah yang menggantikannya. Jelas, ini bukan pertama kali rusak. Bintik merah pekat emas ini sungai hancur. Ini hampir mencapai batasnya. Itu harus dibentuk ulang untuk menyelesaikan masalah mendasar. Dan perbaikan seperti itu tidak berguna, gumam Xiaosun saat dia melihat apa yang sedang dilakukan Gujongseng. Kamu tahu harga renovasi? Gujongseng berbalik. Masalahnya berhasil diselesaikan kali ini, dan dia telah datang ke sini berkali-kali, dan Gujongseng sudah terbiasa dengannya. Tapi lubang itu akan tetap muncul, kata Xiaosun. Kalau begitu, perbaikilah. Akan selalu ada hari kehancuran. Xiaosun menggelengkan kepalanya. Tapi hari itu belum tiba. Gujongseng menjawab dengan keras kepala. Nasib Sensi akan sama dengan Changmang, dan itu akan menjadi landasan dunia baru. Xiaosun berkata dengan ringan. Kehancuran dunia tampaknya tidak penting di mata Xiaosun. Gujongseng menoleh untuk menatap Xiaosun dengan mata serius. Jangan menatapku dengan mata seperti itu. Inilah kebenarannya. Xiaosun mengangkat bahu, masih berkata dengan senyum tipis. Dan jangan mencoba mengubahnya. Ini adalah takdir dunia. Kita tidak berdaya untuk mengubahnya. Lanjut Xiaosun. Mata Gujongseng sedikit suram. Apakah kamu tidak punya orang yang peduli? Gujongseng bertanya dengan suara rendah, melihat penampilan acuh tak acuh Xiaosun. Apakah sudah jelas? Xiaosun terbatuk 2 kali, dan kemudian senyum liar muncul di wajahnya lagi. Semuanya tampak tidak ada hubungannya dengan dia di depan Xiaosun. Dia tidak peduli. Ayo, mari kita bertarung dengan baik. Gujongseng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berbinar dengan niat bertarung. Dan hanya ketika menghadapi tuan jahat, Gujongseng akan memiliki niat bertarung yang begitu bersemangat. Hanya mereka berdua yang pernah berdiri di puncak dunia yang bisa mengerti betapa beruntungnya memiliki lawan. Kedua sosok Gujongseng dan Xiaosun berubah menjadi cahaya, dan pertempuran sudah dekat. Dan Xiaoyan baru saja mengulas ingatan ini dari sudut pandang Gujongseng. Tetapi ketika pertempuran akan segera dimulai, rasa penindasan melanda Xiaoyan. Oleh karena itu, layar langsung menjadi gelap, dan pertempuran ini tidak muncul di depan mata Xiaoyan. Ingatan pertempuran tidak terpelihara. Pertarungan ini terlalu tinggi untukmu, dan itu tidak akan membahayakan. Suara Zhan tua segera terdengar di telinga Xiaoyan. Tetapi ingatan ini tidak berakhir karena ini.
Ketika mata Xiaoyan bersinar lagi, kesembilan avatar Sesun terbunuh. Adapun dewa aslinya, dia berbaring di tanah tanpa bernafas. Guzhong Seng tidak berbuat banyak kebaikan. Dia jatuh bersama dengan yang mulia jahat. Melihat tubuhnya, dia tidak bisa melihat bekas luka atau bahkan darah orang.